Selamat berjumpa teman-teman peserta diklat SLRT yang saya banggakan. Kita pada saat ini akan berbicara tentang PPKS dan PSKS. Namun sebelum itu tentu saja kita akan berbicara tentang apa itu masalah sosial. Teman-teman, dalam proses pembelajaran ini ada target yang akan kita capai, yaitu pertama adalah Anda memiliki kompetensi dasar, artinya teman-teman itu memahami apa itu masalah sosial, apa itu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, apa itu potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Dan ada lagi satu lagi tambahan teman-teman, kita akan diperkenalkan dengan yang disebut dengan lembaga kesejahteraan sosial. Kenapa patut dimasukkan secara khusus? Karena lembaga kesejahteraan sosial itu adalah suatu lembaga yang diatur oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana lembaga itu diharapkan berperan penting dalam membantu negara untuk penanganan PPKS nanti. Baik, teman-teman, mari kita dalami satu demi satu. Masalah sosial itu sama-sama kita pahami. Itu mungkin pengertiannya di masyarakat berbeda-beda. Tapi saya yakin kebanyakan masyarakat memahami permasalahan sosial adalah segala sesuatu yang membuat tidak nyaman. Dan dalam proses pembelajaran kita ini, kita akan membahas bahwa yang disebut dengan masalah sosial adalah adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Dan adanya kesenjangan antara situasi yang seharusnya dengan kondisi yang ada. Dan itu suasana itu tidak menyenangkan, tidak kondusif, dan perlu penanganan berbagai pihak dan tidak berdiri sendiri. Serta kita semuanya sepakat bahwa itu memerlukan pemecahan masalah. Jadi itulah yang disebut dengan masalah sosial. Tapi saya sarankan teman-teman nanti dalam prosesnya teman-teman bisa melakukan diskusi dulu supaya para peserta diklat nanti mencoba dulu dengan pemahaman mereka baru dimasukkan ini. Selanjutnya yang saya hormati teman-teman peserta diklat SLRT, kita akan membahas tentang siapa sih pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Itu Anda juga boleh melakukan brainstorming, tetapi nanti ujung-ujungnya kita akan mengeksplor atau menjelaskan berdasarkan Permensos nomor 8 tahun 2012. Di situ ada 26 jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Silahkan dieksplor sebagaimana Permensos tersebut, dan mungkin tidak cukup waktu untuk satu demi satu, tapi cukup beberapa hal yang dianggap menonjol. Dan yang penting adalah bagaimana PPKS ini mampu diakses
oleh para fasilitator di Puskesos. Artinya dalam rangka penjangkauan, para fasilitator ini bisa mencari siapakah individu atau kelompok yang termasuk dalam kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ini. Dari 26 jenis PPKS ini, itu juga dijelaskan kriteria-kriterianya. Selanjutnya, teman-teman yang saya hormati, nanti dalam proses pembelajaran kita juga akan membahas tentang siapa-siapa sajakah yang digolongkan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber ini artinya bisa berbentuk individu, bisa berbentuk kelembagaan atau organisasi, bisa dari pemerintah, bisa juga dari masyarakat. Potensi dan sumber ini memiliki peran penting dalam turut andilnya membantu negara untuk mempertemukan apa yang menjadi pemerlu kebutuhan dengan lembaga atau individu yang mampu memenuhi kebutuhan itu. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial ini sudah diatur oleh Permensos nomor 8 tahun 2012. Dan mungkin salah satunya adalah tagana relawan sosial, pekerja sosial profesional kalau ada di tempat Anda, atau tenaga kesejahteraan sosial. Itu biasanya ada di setiap kecamatan. Mereka-mereka inilah yang diharapkan menjadi ujung tombak untuk membantu para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk mendapatkan hak-haknya agar mereka mampu secara sosial berfungsi. Teman-teman yang saya hormati, dalam pembelajaran ini juga kita akan menerima penjelasan tentang apa itu lembaga kesejahteraan sosial. Lembaga kesejahteraan sosial, mungkin masyarakat sudah terbiasa dengan mendengar kata panti gitu. Yaitu itu salah satunya ya. Salah satu lembaga kesejahteraan sosial. Lembaga kesejahteraan sosial atau LKS ini sudah diatur oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Peran LKS ini sangat penting mengingat kedudukannya itu bisa ada di pusat, bisa ada di provinsi, bisa juga ada di kabupaten. LKS yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat mungkin terkait dengan institusi penerima wajib lapor atau IPWL yang turut membantu PPKS NAPSA. Itu mungkin masyarakat belum tahu tentang itu. Atau lembaga-lembaga pelayanan lainnya yang terkait dengan masalah-masalah orang dengan HIV/AIDS. Nah, LKS ini adalah bisa berbentuk perorangan, bisa berbentuk kelembagaan organisasi yang tugasnya secara kemanusiaan membantu negara dalam rangka ikut mengentaskan permasalahan sosial khususnya bagi pemerlu
pelayanan kesejahteraan sosial. Teman-teman, selamat mengikuti diklat daring ini dan jangan lupa tetap bahagia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.